Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan konsep-konsep Islam yang saya pahami, yang kemudian saya sebut dengan kajian Islam proporsional dengan metode pendekatan interdisipliner. Untuk pertama kali ini saya akan mencoba untuk ngobrol sedikit tentang Islam dan Muslim, atau Islam versus Muslim. Perlu kita pahami bahwa Islam adalah sebuah agama, Dia adalah kepercayaan yang dianut oleh sekelompok atau komunitas masyarakat, sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan adalah Islam sebagai pedoman kita agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kita lihat dari akar katanya, Islam adalah aslama yuslimu islaman. Artinya adalah tunduk, patuh, dan selamat. Islam itu ialah kepasrahan, ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, siapakah Muslim itu? Muslim adalah penganut agama Islam. Orang-orang yang membaca syahadat, orang-orang yang mengikuti, menganut ajaran, menganut agama Islam, mereka disebut dengan Muslim. Karena tadi kita pahami Islam itu adalah kepasrahan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah semestinya, lazimnya, sine qua non, bahwa seorang Muslim itu ialah mereka harus pasrah, harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ajaran-ajaran Islam. Pada konteks ini saya ingin sampaikan bahwa tentu agama Islam adalah agama yang bersifat ideal, tetapi sebagai seorang Muslim, ketika kita menjalankan ajaran-ajaran ideal, tentu Muslim berbeda-beda. Inilah yang kemudian ada sebuah paradok, ada ironis. Islam secara idealitas yang mengajarkan sumber nilai, norma, tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kenyataannya atau faktanya, secara realitas, Muslim yang mengaku sebagai penganut agama Islam jauh panggang dari api, jauh panggang dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Apa itu rasionalitasnya? Bagaimana logikanya? Kita bisa melihat bagaimana paradok itu terjadi. Islam atau nilai Islam menganjurkan kita menjadi hamba atau manusia yang produktif. Tetapi kalau kita lihat fakta hari ini, umat Islam termasuk umat yang tidak begitu produktif. Kita melihat bahwa Islam mengajarkan kita menjadi umat yang iqra, yang membaca. Tetapi faktanya di dunia hari ini umat Islam termasuk dalam kategori peringkat masyarakat yang buta huruf. Nilai Islam menganjurkan kita atau mewajibkan kita untuk i'malu, bekerjalah kalian. Tetapi faktanya tingkat pengangguran tertinggi pun ada di dunia Islam.
ada pada masyarakat Muslim. Islam menganjurkan kita untuk tafakkur, tadzakur, merenung, tetapi faktanya masih banyak dari umat Islam yang mereka berucap, bertindak, bahkan berpikir sekalipun tanpa melalui perenungan yang matang. Saudara-saudaraku sekalian, konsep ideal Islam ini bukan sebuah omong kosong, karena di dalam sejarah umat Islam pernah maju, umat Islam pernah berperadaban tinggi. Dari Rasulullah SAW dari abad ke-7 sampai abad ke-11-12 Islam berperadaban yang tinggi. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak dari kita umat Islam yang tidak produktif. Setelah saya baca berbagai macam literatur dan saya renungkan di dalam hidup saya, maka saya sepakat bahwa ada miskonsepsi, ada konsep yang salah di dalam ajaran-ajaran Islam yang selama ini dijadikan pegangan masyarakat Muslim, ya. Dan tidak hanya, dan miskonsepsi tersebut atau kesalahpahaman konsep tersebut sudah merembes ke alam bawah sadar umat Islam itu sendiri. Minimal ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah menyebarnya konsep yang menurut saya itu kesalahpahaman ketika hari ini ada konsep yang difahami, sudahlah kita harus menengabaikan kehidupan dunia. Kemudian yang kedua adalah miskonsepsi tentang berdoalah semua akan menjadi baik-baik saja. Dan yang ketiga adalah ada miskonsepsi ketika kesulitan dimulai, bersabarlah. Yang keempat, konsep yang menurut saya anggap keliru adalah ketika kesalehan umat Islam itu hanya diukur dari amal ibadah ritual saja. Bagaimana hubungan hablum minallah. Dan yang kelima, sebuah konsep yang saya anggap keliru ketika menyebar konsep di masyarakat, udahlah semuanya itu sudah tertulis, semuanya itu sudah takdir. Yang paling berbahaya dari konsep kelima ini adalah kemudian kita manusia meninggalkan akal kita, meninggalkan semangat kita untuk berusaha secara keras, berusaha secara masif di dalam pergulatan kehidupan hari ini. Maka dari itu, ke depan di dalam video-video saya ke depan, diawali dengan ini, kita akan menguji, kita akan mencoba mempertanyakan konsep-konsep tersebut. Yang 5 konsep tersebut saya anggap adalah konsep yang keliru. Dan kekeliruan konsep tersebut menurut saya mengakibatkan kebanyakan dari masyarakat Muslim mengalami kemunduran. Ada sebuah istilah, to know is to be. Apa yang kalian ketahui, itulah dirimu. Kalau pengetahuan kita salah, tentu diri kita juga salah. Kalau ilmu kita bengkok, tentu amalan kita adalah bengkok. Karena itu, di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan mencoba membahas Islam yang kemudian saya sebut dengan istilah Islam proporsional dengan kajian multi interdisipliner. Tidak hanya kajian-kajian Islam yang bersumber dari sumber bayani, tetapi kita akan menghadirkan atau memperbandingkan dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan alam atau yang saya sebut dengan sumber husuli, dan tidak hanya itu juga sumber-sumber intuisi, yaitu dengan menggunakan sumber-sumber khuduri. Saya kira untuk pembukaan atau pendahuluan ini saya cukupkan sekian. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.